Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Sapitri dengan NIM 221447225. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, dan orang-orang yang diajak bicara, dan menurut medium pembicaraan. Pada dasarnya, ragam bahasa dibelah menjadi golongan penutur dan ragam bahasa menurut jenis pemakaian bahasanya. Kita bisa tahu ragam bahasa tertentu dengan menggunakan indikator daerah asal pendidikan dan sikap penuturnya. Sejak dulu, ragam daerah dikenal dengan sebutan dialek atau logat. Bahasa apapun yang tersebar secara luas dinamai sebagai logat. Masing-masing dapat dipahami secara timbal balik oleh penuturnya, paling tidak oleh penutur dialek yang wilayahnya berdekatan. Faktor sejarah dan semakin majunya masyarakat Indonesia semakin memicu perubahan ragam bahasa Indonesia. Keragaman tetap menjadikan perbedaan dan perkembangan bahasa sebagai sebuah bahasa Indonesia, karena keberagaman tersebut masih dalam koridor intisari bersama dengan dapat dipahami secara umum. Sementara itu, sikap penutur bahasa yang meliputi sejumlah corak bahasa Indonesia sesuai dengan asasnya sangat melekat pada diri penutur. Dalam ilmu tata bahasa, hal itu disebut dengan langgam atau gaya. Langgam atau gaya bergantung pada sikap penutur terhadap orang yang diajak bicara atau terhadap pembacanya. Yang kedua, standarisasi atau pembakuan adalah salah satu klarifikasi variasi bahasa yang berdasarkan kerangka acuan tipologi fungsional bahasa. Standarisasi adalah kodifikasi dan persetujuan dalam masyarakat bahasa akan seperangkat formal dari norma-norma yang membatasi pemakaian yang benar. Pada hakikatnya, standarisasi pembakuan bahasa itu bukan kekayaan bahasa itu sendiri, tapi lebih merupakan suatu penyikapan istimewa masyarakat penutur bahasa terhadap bahasa yang pada akhirnya bermuara pada pelembagaan sosial, kebanggaan atau pamer lain sosial. Apakah fungsi bahasa ragam bahasa? Memperkaya budaya bahasa Indonesia dan berkomunikasi dengan beberapa suku sebagai jembatan untuk menjalurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Ragam dialek, contohnya, gue udah baca itu buku. Ragam terpelajar, contohnya, saya sudah membaca buku itu. Ragam resmi, contohnya, saya sudah membaca buku itu. Ragam tak resmi, saya sudah membaca buku itu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada